Hai, ketemu dengan saya lagi ya. Salam, Olanum di sini. Kali ini saya ingin ngomong sendiri kepada diri saya sendiri. Anda boleh melihatnya kalau Anda penasaran. Siapa tahu ada yang bisa didapat dari sini. Nggak penting juga apa yang saya omongin di sini itu detail apa tidak, bener apa tidak ya. Ya semoga bener lah. Kalau bener apa tidak ya semoga bener. Kan saya ngomong sama diri saya sendiri ya. Paling tidak kita ngerti sedikit tentang topiknya, ya enggak? Ya. Kali ini saya ingin bicara kepada diri saya sendiri tentang individu dengan sifat narsistik. Kalau video yang kemarin itu tentang manipulator emosi, ya nomor satunya adalah sifat narsistik ya, atau individu dengan sifat narsistik ya. Menurut saya sih narsis itu normal dan universal. Perilaku narsistik semua orang muncul pertama kalinya saat dipuji orang tua atau pengasuh selama masa kanak-kanak ya, agar dihargai sanak saudara lain ya, atau teman-teman di kemudian hari, maksudnya seperti itu ya. Kalau ngoceh di kantor sih, saat saya bikin lelucon tentu saya pengen orang lain memperhatikan saya dan tertawa meskipun mungkin nggak lucu babar blas. Dan pengen dipuji, iya kok bisa lucu ya padahal biasanya serius, sekarang kok lucu sih, dan sebagainya. Saat memimpin meeting tentu kita ingin diperhatikan, diiyain pendapatnya bener nggak, jadi wajar toh. Saat menyanyi tentu pengen penonton bisa menerima kita sebagai penyanyi di panggung ya, ikut menyanyi dan menikmati lagu tersebut ya. Jadi narsis itu normal ya, tidak apa-apa gitu. Nah kok bisa narsis? Kondisi ini bisa dialami oleh siapa saja. Namun umumnya kepribadian narsistik mudah ditemukan pada usia awal dewasa serta pada remaja. Mungkin sebagiannya dari masa kecil kurang bahagia. Adakah kebahagiaan sempurna ya? Lucu ya. Kalau kita bersyukur kurang bahagia pun sempurna. Iya nggak? Bener toh? Ya toh? Ya. Kata orang, beberapa faktor yang katanya bisa meningkatkan kepribadian narsistik antara lain sikap orang tua yang meremehkan si kecil ya, mungkin mengajak rasa takut anak. Takut apa sih, sudah sana gitu aja takut, mungkin seperti itu ya, serta mengejek kebutuhan si kecil. Ataupun mungkin anak yang sering diabaikan oleh orang tuanya, kurang pujian ya, dan kasih sayang selama masa kanak-kanak ya, mungkin ya. Memanjakan terlalu berlebihan juga bisa memicu perilaku narsistik ya. Memiliki ekspektasi yang tinggi terhadap anak ya, perlakuan kejam terhadap anak ini sih saya nggak ngerti ya. Kalaupun mungkin ada ya sudah, di luar mungkin ada ya. Yang terakhir yang tidak kalah penting adalah anak-anak adalah peniru yang paling baik ya. Mungkin mereka juga bisa mempelajari perilaku manipulatif dari orang tuanya sendiri atau mungkin yang ada di sekitarnya. Film mungkin. Ya, drama-drama ya. Ciri-cirinya mempunyai kepribadian yang kuat yang seringkali dikaitkan dengan narsisme. Rasa kepentingan diri yang berlebihan, kebutuhan akan pujian dan pengakuan ya, serta kurangnya empati terhadap orang lain. Memiliki pandangan diri yang sangat positif dan merasa bahwa mereka lebih unggul atau istimewa dibandingkan dengan orang lain. Garis besarnya seperti itu ya. Ya, nomor satu ya, ciri khasnya yang nomor satu ya, kebutuhan akan pujian. Mereka sangat membutuhkan pujian dan pengakuan dari orang lain. Ternyata orang narsis juga memiliki ciri butuh diberi pujian terus-menerus ya. Bahkan jika perlu, orang lain harus memberinya pujian setiap hari meski ia sedang tidak melakukan suatu apapun yang luar biasa. Pasalnya orang narsis merasa bahwa pemikiran tentang dirinya yang spesial dan sempurna itu butuh divalidasi oleh orang lain. Maka itu saat Anda berkenalan atau memiliki hubungan dengan orang narsis, biasanya hubungan yang dimiliki cenderung hubungan sepihak ya. Artinya hubungan yang hanya terpusat pada orang tersebut. Segala sesuatu tentang dirinya dan tidak pernah tentang Anda. Ya, nomor dua, ya, pandangan diri yang berlebihan ya. Mereka memiliki pandangan diri yang sangat tinggi dan merasa bahwa mereka lebih baik atau lebih penting daripada orang lain. Tidak hanya sekedar arogan atau sombong. Ciri orang narsis adalah merasa dirinya jauh lebih penting dibandingkan orang lain. Orang narsis merasa dirinya sangat unik dan spesial. Dengan pemikiran tersebut, orang narsis juga merasa bahwa dirinya tidak pantas jika hanya mendapatkan atau merasakan hal yang biasa saja. Semuanya harus sempurna, begitu kira-kira. Baginya hal-hal sederhana yang tidak sepadan dengan dirinya yang luar biasa dan spesial ya,
Begitulah ya. Tak hanya itu, ciri orang narsis yang satu ini membuatnya merasa selalu memiliki kontribusi yang lebih daripada orang lain dalam melakukan sesuatu. Padahal sebenarnya enggak. Ya, mungkin seperti itu. Nomor tiga, kurangnya empati. Nggak ngerti terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain, mereka cenderung fokus pada dirinya sendiri. Tidak mampu merasakan atau memahami perasaan orang lain. Orang narsis memiliki ciri tidak peka terhadap perasaan orang lain. Pasalnya orang narsis nggak bisa menempatkan dirinya jika berada di posisi orang lain. Atau bisa dibilang tidak memiliki empati. Keberadaan orang lain hanyalah untuk memenuhi kebutuhannya, melayaninya. Kira-kira demikian. Jadi mereka nggak mikir dua kali untuk mengambil keuntungan dari orang lain. Ya. Masalahnya orang narsistik ini seringkali tidak menyadari perlakuan buruknya terhadap orang lain, tidak memikirkan apa dampak yang mungkin terjadi dari sikap dan perilakunya. Mungkin seperti itu ya. Ya, ciri berikutnya adalah manipulatif. Mereka bisa menggunakan orang lain untuk mencapai tujuan mereka sendiri. Seringkali memiliki keterampilan manipulatif yang kuat. Pintar memanipulasi ya. Ya. Kemudian ciri nomor 5, rasa tidak puas ya. Rasa ketidakpuasan ya. Meskipun mereka mungkin merasa superior, mereka juga seringkali merasa tidak puas dan selalu mencari lebih banyak pengakuan atau pencapaian. Sudah diberi ini masih nggak puas, maunya itu dan maksa lagi. Ya, sulit menerima kritik. Mereka sulit menerima kritik dan seringkali merespon dengan defensif atau marah. Ya. Dan makanya kalau sama orang lain itu ya sama temen kah, di kantor kah, atau di mana saja jangan selalu argumentatif ya. Ya, dikritik ya, ya oke lah gitu ya, oke hehehe ngakek aja gitu ya, jangan ngeyel terus ya, diterima aja nggak apa-apa ya. Kepedulian pada image ya, citra atau penampilan mereka sangat penting ya, dan mereka mungkin sangat peduli dengan bagaimana mereka terlihat di mata orang lain. Sekali lagi narsis itu normal ya, tapi yang narsis banget yang udah normal. Ya. Ya, orang narsistik ini hidup dalam dunianya sendiri. Jadi orang narsis yang ini suka menciptakan dunia sendiri di dalam pikirannya. Berandai-andai ya. Terlalu banyak berandai-andai. Artinya saat di dunia yang sungguhnya tidak mendukung pola pikir betapa spesial dirinya, maka orang narsis akan membentuk dunia fantasi yang sesuai dengan pemikirannya. Di dalam dunia imajinasi tersebut, orang narsis berpikiran seolah dirinya adalah yang paling sukses, kuat, brilian, menarik, sempurna, patut dilayani. Gitu. Dunia fantasi itu sebenarnya dibuat untuk membuatnya terhindar dari perasaan kosong dan malu ya. Ciri orang narsis yang satu ini membuatnya menjadi lebih defensif terhadap orang lain yang tidak setuju dengan pemikiran bahwa dirinya sempurna. Nah, itu ciri-ciri ya, mungkin nggak bisa semua ciri-cirinya bisa dijelaskan ya, karena kan saya ngomong sama diri saya sendiri ya, jadi nggak penting ya detail atau enggaknya. Ya penting untuk diingat ya, bahwa tidak semua orang dengan salah satu atau salah dua dari ciri-ciri narsistik akan langsung ada yang nggak beres di otak mereka, atau langsung mengganggu kehidupan sehari-hari mereka, atau hubungan mereka dengan orang lain. Enggak seperti itu. Di sini saya ingin menyampaikan bahwa penting untuk tidak melakukan self-diagnose ya. Jadinya nanti overthinking, bumerang ya bagi diri sendiri. Udah tenang aja, fasten your seatbelt, nikmati perjalanannya, enggak apa-apa. Lah, tapi kalau udah begini, bagaimana? Bagaimana kalau Anda menyadari bahwa Anda merupakan individu narsistik? Ya, Anda membutuhkan perang orang terdekat ya. Anda perlu membangun harga diri, miliki harapan yang realistis ya. Latihan yoga, latihan meditasi untuk mengurangi sifat narsis ini. Ya. Saya juga berlatih meditasi kok. Ya, selalu berkomunikasi dengan keluarga dan orang terdekat ya, dengan sikap-sikap yang konsisten dan dukungan orang sekitar. Tentu gangguan ini ya, atau sifat ini bisa diatasi ya, asal dijalani dengan sikap konsisten ya. Berdoa, mendekatkan diri pada Tuhan. Pada anak-anak disarankan agar orang tua jangan berlebihan dalam memberikan pujian. Akan lebih baik jika pujian diberikan sewajarnya. Sedangkan untuk orang tua yang kurang memperhatikan buah hatinya, perlu juga meningkatkan perhatiannya, memberi kasih sayang yang cukup ya, agar si kecil mempunyai kepribadian yang dapat diandalkan di masa depan. Ya,
Bagaimana menyembuhkan diri sendiri dari sifat narsistik ya. Proses penyembuhan diri ini dari sifat narsistik bisa sangat menantang. Memerlukan perjalanan yang panjang dan memerlukan komitmen serta kerja keras. Tidak apa-apa. Sekalian jalan-jalan dan menikmati pemandangannya. Tidak masalah. Ya, dengan tekad dan bantuan yang tepat, seseorang dapat mengatasi sifat narsistiknya dan mengembangkan hubungan yang lebih sehat. Ya, demi pemenuhan pribadinya. Sekali lagi Anda harus ingat, Anda bisa menjadi versi terbaik diri Anda. Agar Anda berguna bagi diri Anda, agar Anda berguna bagi orang-orang di sekeliling Anda. Ya. Yang penting adalah tetap berkomitmen pada upaya penyembuhan ya, dan bergerak menuju perkembangan pribadi yang lebih sehat. Ya, dengan cara yang lebih positif. Seminar-seminar pengembangan diri juga bisa jadi alternatif ya. Ya, penerimaan diri ya. Langkah pertama yang sangat penting ya menerima bahwa memang Anda mempunyai sifat narsistik. Ya, oh ya, memang saya narsistik, nggak apa-apa. Gitu. Atau ciri kepribadian yang cenderung narsistik, iya nggak apa-apa. Oh, ternyata saya narsistik ya, oke, nggak apa-apa. Gitu. Ya, memang memerlukan introspeksi yang jujur dan kesadaran dengan diri sendiri ya. Introspeksi ini ya adalah fitur terbaik yang dimiliki manusia ya. Jangan dibuang fitur itu ya. Setelah Anda tua nanti, Anda akan sangat bersyukur memiliki fitur ini. Wes pasti itu, pasti. Ya. Ya, konsultasi dengan profesional ya, konsultasi dengan profesional seperti psikolog atau terapis ya. Kalau nggak ada ya konsultasi dengan orang terdekat, orang tua, ayah, mama, nenek, kakek, om, tante, kakak. Harap diingat, circle yang baik akan menghasilkan hasil yang baik ya. Kalau pas ketemu circle yang jelek, caranya juga pasti jelek. Seperti ya udah santai aja nih, rokok nih, yuk ke klub yuk, kita minum aja. Ya, itu circle yang jangan diikuti ya. Ya, memahami tentang akar masalah agak susah memang melakukannya, tapi mungkin penting untuk mencari pemahaman ya tentang penyebab dan akar masalah dari sifat narsistik ya. Setelah ketemu akarnya ya sudah disadari saja, dimaafkan ya, ya astagfirullah gitu ya, dimaafkan. Ya, ini mungkin melibatkan eksplorasi masa lalu ya, seperti pengalaman traumatis atau pola hubungan yang menyebabkan kok bisa sampai bisa narsis seperti itu, bagaimana gitu ya. Ya sudah, diterima saja, enggak apa-apa, dimaafkan. Memaafkan diri sendiri, memaafkan orang lain. Ya, belajar empati ya. Salah satu ciri utama sifat narsistik itu kurang empati terhadap perasaan dan kebutuhan orang lain. Ya, belajar mengembangkan empati, kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain ya. Beramal, ada yang minta-minta diberi gitu ya. Bisa membantu orang lain, ya membantu orang lain gitu ya. Itu belajar empati ya. Ya, kemudian mengatasi kebutuhan akan pengakuan. Individu narsistik sering memiliki kebutuhan yang sangat besar akan pengakuan dan pujian. Cobalah untuk mengembangkan kepercayaan diri. Yang apa yang udah Anda lakukan ini bagus. Ya ternyata bisa loh, ya bisa. Misalnya ya, memuji diri sendiri ya apa masalah toh. Ya, oh ya saya bisa kok. Enggak masalah. Ya, berlatih kesadaran diri ya, self awareness ya. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk memantau dan memahami perasaan, pikiran, dan perilaku Anda. Melalui latihan ini, Anda dapat belajar mengenali pola-pola kepribadian narsistik Anda dan menggantinya dengan cara yang lebih sehat. Ya. Berikutnya, mengembangkan keterampilan komunikasi yang sehat. Belajar berkomunikasi secara efektif dan sehat adalah langkah penting ya. Termasuk mendengarkan, merespon dengan empati, mengungkapkan diri dengan jujur tanpa merendahkan orang lain. Mengelola ego juga penting ya. Mengelola ego. Kesadaran akan ego yang kuat dan kerentanannya terhadap kritik atau penghinaan adalah kunci untuk mengatasi sifat narsistik ya. Mengelola ego ya. Ya, mengelola ego itu ya artinya ya mengendalikan diri. Ya. Nggak perlu selalu membela diri dan bisa menerima kritik ya. Ya, mendukung diri sendiri juga penting ya. Selama proses penyembuhan penting untuk memberi dukungan pada diri sendiri. Jangan terlalu keras pada diri sendiri dan apresiatif. Bagus ya ternyata aku udah bisa loh. Ini ternyata aku bisa. Kirain kemarin nggak bisa, ternyata aku bisa. Ya, itu satu ya. Lah, kalau ketemu orang narsis bagaimana? Asik ini. Kalau ketemu orang narsis ini challenging banget suasananya. Enggak apa-apa. Mengatasi individu dengan sifat narsistik bisa menjadi situasi yang menantang.
karena mereka cenderung sulit berubah dan sulit beradaptasi ya. Kalau yang narsis itu teman di sekolah mungkin lebih mudah, meskipun tetap menantang. Tapi kalau yang narsis itu bos di kantor atau rekan kerja, rasain. Ya, nomor satu, tetap tenang dan sabar. Interaksi dengan individu narsistik seringkali dapat menjadi frustasi ya, tapi ya tetap tenang dan sabar dalam berkomunikasi ya. Jangan emosi ya. Hindari respon dengan emosi atau konfrontasi yang nggak produktif ya. Konfrontasi emang penting ya, tapi ya pilih yang produktif. Tetap konsisten dalam batas-batas ya. Tetapkan batas-batas yang jelas dalam interaksi Anda dengan individu narsis. Tik ya. Jelaskan apa yang Anda anggap suatu perilaku yang tidak dapat diterima dan berpegang teguh ya, membantu melindungi Anda dari penyalahgunaan. Beri umpan balik feedback yang hati-hati ya, dengan hati-hati ya. Anda jika memang Anda membutuhkan harus memberi feedback atau umpan balik, lakukan dengan hati-hati dan konstruktif ya. Fokus pada perilaku atau tindakan yang konkret, bukan menyerang ya, jangan menyerang. Jangan menyerang pribadi mereka. Mereka mungkin memiliki ego yang rapuh, kalau menurutmu bagaimana bila atau apa konsekuensinya bila gitu ya. Ya. Berikutnya jangan berharap perubahan besar ya. Ya, memang harapan itu kalau boleh berharap ya, tapi kalau terlalu besar harapannya ternyata nggak tercapai ya, kelituk gitu. Perubahan besar dalam perilaku individu narsistik bisa sangat sulit atau bahkan tidak mungkin terjadi ya. Tapi berharap ada perubahan kecil, berharap ada perubahan kecil gitu ya. Ya, ya fokus pada perubahan kecil ya. Nanti kan lama-lama bisa jadi perubahan yang besar. Ya, ya. Jaga kesehatan Anda sendiri ya, jaga kesehatan mental Anda sendiri ya. Ya, nomor berikutnya ini. Dan ya cari dukungan dari luar. Kalau sulit, ya pertimbangkan mencari dukungan dari keluarga, teman atau profesional ya. Ya, berikutnya yang penting juga ya memahami sifat narsistik ya. Upayakan untuk memahami lebih banyak tentang sifat narsistik dan bagaimana itu mempengaruhi individu tersebut. Ya, penting untuk diingat ya, Anda tidak bisa merubah orang lain ya, tapi Anda bisa mengendalikan cara Anda merespon dan berinteraksi dengan siapapun ya. Udah dulu ya, ada 4 ciri besar sifat narsis. Kalau narsistik ya maksud saya. Kalau dijabarin ada 8 ciri narsistik emosinya. Ada 9 cara alternatif untuk mengurangi narsis diri sendiri dan ada 7 cara bila Anda ketemu orang narsis. Meskipun begitu ya saya kasih tahu ya, 7 cara itu juga diketahui banget oleh orang narsis. Sehingga belum tentu 7 hal yang tadi saya jelasin itu bisa jadi kunci untuk menghadapi orang narsis itu, dan cara itu belum tentu efektif. Ya, nah udahlah, kapan-kapan kita lanjutkan lagi ngomong pada diri sendiri. Oke teman-teman, salam. Oh, Hanum. Terima kasih.